akan lanjutkan cara satu pandang yang berbeda. Kita undang Sinse Yensi. Sinse Yensi ini adalah salah satu pengenalan tentang akupuntur. Saya punya banyak pengalaman karena saya seorang akupoin, saya bukan akupuntur. Apakah kalau akupuntur itu bisa dilakukan dari berbagai usia? Kemudian apa sih sebenarnya kalau akupuntur yang benar seperti apa? Kadang-kadang kita kan aduh kok udah sekian, minggu depan kembali akupuntur, minggu depan kembali, kok lama juga ya. Jadi ciri-ciri akupuntur yang benar seperti apa? Sinse Yensi, kami persilahkan. Ya, selamat siang ya teman-teman semua. Di sini saya mau kenalin kurang dekat. Di sini saya mau kenalin tentang akupuntur sedikit ya. Sebenarnya mungkin teman-teman juga udah banyak yang pernah atau melakukan terapi akupuntur ini, tapi mungkin nggak tahu kenapa ya akupuntur kok cuman dengan jarum tanpa obat kok bisa sembuh. Nah, di sini saya jelasin sedikit ya, akupuntur tuh apa sih? Bisa di next. Cek. Akupuntur itu suatu metode pengobatan dengan menggunakan jarum halus yang ditusuk ke titik-titik akupuntur di dalam tubuh. Nah, tubuh kita ini banyak titik-titiknya, bisa 350 titik kurang lebih ya. Gitu. Nah, gunanya apa sih ditusuk tuh? Ya. Ditusuk itu gunanya untuk mengatur energi vital atau darah yang di dalam tubuh yang diyakini memiliki manfaat untuk kesehatan fisik dan emosi. Menurut traditional Chinese medicine, munculnya penyakit itu dikarenakan adanya sumbatan atau ketidaklancaran qi di dalam tubuh. Ya, jadi prinsip pengobatannya itu mutlak, harus dilancarkan dan dibuka sumbatannya itu. Nah, penyumbatan ini bisa dibuka dengan penusukan titik-titik itu. Ya, yuk next. Nah, paling sering pertanyaannya tuh ke saya, berapa kali ya harus sembuh? Berapa kali harus ditusuk baru bisa sembuh? Nah, itu terus terang pertanyaan yang paling sulit dijawab sebetulnya. Karena tiap orang itu, individu itu masing-masing unik, gak sama. Nah, terhadap penerimaan si jarum pun gak bisa sama. Hasilnya pun pasti berbeda. Jadi secara umum terapi akupuntur itu biasanya dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Satu seri pengobatan itu 10-12 kali. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing orang, nggak sama ya. Nah, hasil akupuntur itu yaitu yang tadi Pak Hari bilang, membutuhkan proses. Kok saya harus bolak-balik ya? Bosen gitu kan? Harus bolak-balik berapa kali gitu. Nah, kenapa? Karena tubuh kita sendiri yang memperbaiki. Jadi si jarum itu cuma sebagai sarana supaya tubuh kita itu bereaksi, menghasilkan, oh di sini loh yang rusak, oh di sini loh yang bermasalah. Nah, si jarum itu gunanya untuk itu. Jadi si jarum itu mengalirkan qi kita supaya mencapai keseimbangan lagi secara alami. Jadi tidak dibutuhkan obat-obatan karena tubuh kita itu sebetulnya udah pabrik obat. Nah, selain jarum, kita juga bisa ditambahkan ciu ya, moksa, kop, kuasa dengan tuina, boleh pakai listrik, sekarang banyak yang pakai elektrostimulator, dan juga bisa dengan penambahan herbal. Next. Sebenarnya akupuntur itu sejarahnya gimana sih? Nah, akupuntur itu sebenarnya umurnya udah tua banget ya, udah 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Gitu. Dia berasal dari negara Tiongkok. Nah, dulu Kaisar Huangdi awalnya itu, nah makanya ada bukunya Huangdi Neijing, ini tuh basic untuk semua akupunturis ya, gitu. Ilmu ini tuh berkembang di zaman batu, dulu tuh pakai jarumnya jarum batu, ternyata bisa nyembuhin katanya gitu ya. Nah, seiring itu terus dilakukan perkembangan
Nah, dari batu sampai akhirnya diganti ke bambu jarumnya, diganti ke tulang gitu, sampai akhirnya menggunakan perunggu dan emas. Tapi kan mahal ya pakai perunggu atau emas. Nah, sekarang itu yang paling efektif itu ya akhirnya menggunakan stainless. Paling pesat itu akupuntur itu berkembang di zaman dinasti Tang. Ya, pada saat itu akupuntur mulai dikenal di negara-negara lain. Jadi di luar Tiongkok itu udah mulai mengenal akupuntur, terutama Korea dan Jepang. Sedangkan di Indonesia sendiri itu baru dikenal luas itu pada tahun 1960-an. Pada saat itu tuh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang paling pertama mengadakan terapi akupuntur. Ya, dengan perintah dari Departemen Kesehatan karena disuruh lakuin nih. Akupuntur mulai dikenal, jadi pemerintah itu mulai melakukan penelitian dan pengembangan. Gimana nih cara pengobatan timur itu gitu ya. Next. Nah, tadi kan siapa sih yang bisa ngelakuin yang bisa dapat terapi akupuntur ini? Sebenarnya akupuntur ini nggak ngususin ya. Gitu. Akupuntur ini semua bisa. Mau dari bayi sampai lansia itu semua bisa. Nah, mau dari untuk pengobatan penyakit, mau hanya untuk estetika, obesitas, itu semua bisa. Sekarang bahkan digunakan di bidang olahraga, ya, yang dikenal dengan sport acupuncture. Yuk, next. Nah, kita cari tahu dulu nih ya, manfaat akupuntur itu sebenarnya apa sih gitu. Bisa ngobatin apa aja gitu ya. Nah, akupuntur itu paling baik dalam mengatasi nyeri. Segala macam nyeri itu bisa di akupuntur. Jadi kalau mau baik karena trauma, mau gangguan pencernaan, nyeri karena gangguan pencernaan seperti GERD, gastritis ya, mau gangguan saraf, terutama saraf ya, misalnya trigeminal neuralgia, Bell's palsy, stroke, itu kan frozen shoulder, itu semua bisa. Gangguan kewanitaan, nyeri haid, misalnya dysmenorrhea, itu bisa juga. Nah, akupuntur juga bisa ngatasin stres karena titik-titik tertentu itu bisa nenangin jiwa kita gitu. Apalagi kalau misalnya yang susah tidur itu ya di akupuntur itu baik, dia bisa lebih tenang gitu ya, lebih rileks. Akupuntur itu juga berguna untuk ningkatin imun ya, sama membantu proses penyembuhan. Nah, misalnya nih contohnya ya, kalau yang pasien-pasien kanker, misalnya habis kemoterapi, biasanya kalau habis kemoterapi itu badannya lemes ya, mual, muntah, nggak bisa makan gitu kan, jadi nggak nafsu. Nah, dengan akupuntur itu gejala-gejala itu bisa berkurang. Jadi kualitas hidup si pasien itu bisa jauh lebih baik, semangat hidupnya bisa jadi lebih meningkat lagi. Jadi proses recovery-nya itu jauh lebih baik ya. Jadi sebenarnya di sini tuh kerjasama akupuntur dengan kedokteran barat itu sangat baik sekali sebetulnya. Apalagi kalau sekarang tuh di China itu udah satu rumah sakit itu udah kerjasama bareng ya, kedokteran timur dan kedokteran barat itu udah saling kerjasama gitu. Nah, selain itu akupuntur juga bisa membantu masalah kehamilan dan persalinan. Jadi biasanya di semester pertama ada mual, ada muntah, itu bisa dibantu dengan akupuntur. Biasanya kan kalau lagi hamil takut ya minum-minum obat gitu kan. Nah, jadi bisa pakai akupuntur. Terus biasanya ya udah masuk semester kedua ketiga itu mulai nyeri pinggang lah gitu kan. Ya atau mulai janinnya nggak tenang gitu kan, ganggu si mamahnya untuk tidur. Nah, dan juga akupuntur itu bisa apa untuk posisi sungsang. Jadi kalau misalnya pengen ngelahirin normal ternyata si janinnya itu sungsang gitu, bisa dibantu dengan akupuntur. Tapi ini harus sebelum bulan ke-7 ya. Kalau udah lewat itu udah nggak bisa diperbaiki lagi. Nah, pada trimester ketiganya itu bisa membantu biar dia lahirnya lancar. Jadi nggak terlalu sakit, nggak terlalu lama gitu kan waktunya. Yuk, next. Selain itu, nah akupuntur juga di sini bisa kerjasama juga nih sama kedokteran barat dalam PROMIL ya, program kehamilan. Akupuntur itu memperbaiki hormon reproduksi. Dia bisa menormalkan sel telur, sel sperma gitu ya. Apalagi pada yang mau melakukan bayi tabung. Nah, ini udah ada penelitiannya. Pasien-pasien yang mau melakukan bayi tabung sebelumnya kalau dilakukan akupuntur itu tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi daripada pasien-pasien yang tidak melakukan akupuntur. Nah, ini yang paling
ramai sekarang itu ya pasti bidang estetika ya. Semua pengen cantik, pengen kulitnya bagus, pengen tetap awet muda. Nah, ini banyak pakai akupuntur. Ya, kenapa sih akupuntur tuh kok bisa ya jadi awet muda gitu kan? Nah, titik-titik akupuntur ini tuh bisa menghasilkan kolagen ternyata. Dia bisa membantu menghasilkan kolagen ya di dalam tubuh. Jadi si garis-garis halus itu tuh, keriput-keriput itu tuh bisa berkurang. Nah, untuk obesitas juga sama. Gimana caranya ya? Untuk obesitas dia pertama kerja akupuntur itu untuk mengurangi nafsu makan. Lalu dia meningkatkan metabolisme tubuh. Ya, jadi metabolisme tubuhnya lebih cepat, lebih baik. Dan yang paling penting ya, dia memperbaiki fungsi pencernaan. Karena rata-rata orang yang gemuk itu pasti biasanya masalahnya di limpa lambung. Limpa lambungnya pasti tidak baik. Nah, yang terakhir yang paling baru ini biasanya di bidang olahraga. Bidang olahraga sekarang atlet-atlet itu banyak menggunakan akupuntur. Akupuntur, bekam itu untuk membantu meningkatkan stamina. Ya. Apalagi kalau misalnya ada cedera itu dengan akupuntur itu biasanya lebih cepat sembuhnya gitu ya. Yuk, next. Gimana sih? Nah, gimana sih nih akupuntur tuh kok bisa ya? Bisa nyembuhin gitu kan dengan jarum gitu kan ya. Nah, ternyata si titik-titik jarum yang ditusukin ke dalam tubuh ini tuh dia itu bisa mengalirkan chi dan energi tadi yang dibutuhkan oleh tubuh supaya mencapai keseimbangan. Tapi tusukannya tuh bukan asal tusuk, bukan cuma masukin jarum udah beres gitu kan tusukannya gitu, ya enggak gitu kan. Jadi tusukannya itu harus dirangsang, harus distimulasi sampai si pasien itu merasa teci. Apa sih teci? Ya perasaan yang linu, pegel atau kesetrum itu ya gitu. Sama seperti kalau misalnya dokter tuh masukin suntik. Nah, begitu masuk obatnya itu kan kita kerasa pegel ya. Nah, itu berarti tubuh kita udah bereaksi, udah bisa menghasilkan obatnya. Jadi setelah merasa teci itu berarti aliran chi-nya itu, peredaran darahnya itu udah jalan ya gitu. Jadi otak kita itu udah terstimulasi untuk menghasilkan obatnya. Ini harus kemana? Nah, dari stimulasi titik ini tuh menghasilkan, ternyata dia bisa menghasilkan neurotransmitter yang namanya endorfin. Nah, dimana kita tahu si endorfin itu bisa ngurangi rasa nyeri, bisa ngurangi inflamasi, juga memberikan rasa nyaman. Makanya kenapa kalau misalnya habis akupuntur tuh kok ngantuk ya katanya gitu kan ya, aduh enak tidur gitu. Nah, ini karena ini ya gitu. Yuk, next. Ada yang nggak boleh nih ditusuk ya, pasien-pasien tertentu ini ada yang nggak boleh ditusuk. Nah, kondisinya gimana kalau misalnya dia nggak boleh ditusuk tuh? Nah, kalau lagi pasien yang serangan jantung itu jelas nggak boleh ya, harus langsung ke rumah sakit gitu kan ya. Nah, yang tekanan darah tingginya juga naik turun nggak kekontrol gitu ya, itu juga sebaiknya jangan dilakukan akupuntur. Nah, kalau untuk pasien hamil, nah apalagi kalau di semester pertama yang biasanya belum kelihatan ya, si perutnya belum kelihatan nih, pasien hamil itu harus wajib memberitahukan pada terapisnya untuk kasih tahu kalau dia tuh sedang hamil, karena ada titik-titik tertentu yang bisa merangsang persalinan. Ya, nanti jadi keguguran malah gitu ya. Jadi ada titik-titik tertentu yang nggak boleh ditusuk ya pada pasien hamil. Nah, terus akupuntur juga nggak boleh dilakukan pada luka terbuka atau infeksi kulit yang parah gitu. Nah, itu jelas nggak boleh ya. Dan satu lagi, pasien yang menggunakan pacemaker jantung juga sama, harus kasih tahu ya ke terapisnya gitu. Karena sekarang banyak yang menggunakan elektrosimulator. Nah, ini kontraindikasi banget. Jadi pasien yang punya pacemaker, yang pasang pacemaker jantung itu nggak boleh ya boleh di akupuntur, tapi tidak boleh menggunakan elektrostimulator. Ya, yuk next. Nah, the body has the ability to heal itself. Acupuncture simply helps the process along. Jadi tubuh kita itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ya, akupuntur itu hanya membantu prosesnya. Ya. Oke, thank you ya. Ini penjelasan saya. Oke, terima kasih Sinse Yensi. Dan boleh ada yang mau tanya? Oke. Ini dulu ya kali ya. Sebutkan nama. Atas kesempatannya nama saya Antike, mau tanya apakah keloid bisa disembuhkan oleh akupuntur? Nah, terima kasih. Ya.
Keloid yang masih tumbuh ya. Keloid itu biasanya dia tumbuh terus, gatel gitu kan, terus dia tumbuh. Nah itu bisa dibantu dicegah. Jadi dia biar nggak tumbuh terus gitu kan, nggak gatel, nggak ganggu gitu. Cuman untuk misalnya untuk balik sampai rata sampai itu mungkin butuh proses yang panjang gitu ya. Tapi untuk mencegah dia terus membesar atau mengganggu gatel yang itu bisa. Ya. Oke, Bu Lilis silahkan. Bentar. Ini guru saya lupa. Ini juga guru saya. Oh iya sama di Trinitas ya. Mari gini. Terima kasih. Ya. Silakan Bu. Udah nyala. Saya mau tanya, Ya. kalau tusuk jarum itu harus kiri kanan waktu tempatnya Oh, gitu? harus seimbang gitu ya kiri kanan. Enggak. Enggak. Terus saya tanya lagi, Mm-mm. ada orang yang mengatakan tusuk jarum untuk kecantikan, Ya, itu benar? betul. Ditanamkan susuk atau apa gitu Oh, istilahnya, enggak. bukan? Sebenarnya untuk akupuntur enggak. Biasanya itu kan tanam benang ya, yang Cuma disebutnya tanam dengar-dengar benang. saja. Nah, Terima nanti kasih. ya. Sebetulnya enggak. Kita enggak masukin susuk. Iya, beda. Betul. Jadi Iya. bukan nanam benang, tapi ini Jadi- benar-benar Ditusukkan jarum. Ditusuk. Jadi ditusukkan jarum, itu enggak ditanam. Nanti udah beres ya dicabut. Iya, gitu. Ya. Oke. Dulu Trinitas, MBL. Trinitas, iya. Maria Biasanya Bintang Laut. dari TK saya di MBL. Oke, ini gurunya. Oke, Iya. Sensei Yancy, satu hal yang tadi mau kita highlight adalah pada waktu kita akupuntur ada satu momen tadi apa yang pegel-pegel itu apa namanya Iya, istilahnya? teci. Keci. Teci. Iya. Ya, jadi itu yang benar. Iya. Kalau betul. misalnya enggak, berarti Efeknya ada, tapi tidak akan sebesar kalau misalnya kita teci. oke. Iya. Jadi tidak terlalu dalam gitu ya Jadi efeknya. maksudnya sebenarnya bukan tingkat kedalaman sih yang menyebabkan teci ya. Bukan karena makin dalam dia langsung kerasa, enggak sih sebetulnya. Tapi kita itu rangsang itu ya itu kalau titiknya tepat itu biasanya teci. Titiknya tepat. Iya. Ya, Nah, kalau titiknya sedikit nyengsol misalnya 2 mili aja gitu ya, nggak teci gitu lah Iya, ya. biasanya iya, Oke. kurang, ya. Oke, ada yang mau tanya lagi Pak? Boleh Pak Hendra? Sebentar Pak Rahan, sebentar ya. Ya, terima kasih. Nama saya Hendra. Tadi Singsel bilang bisa menghilangkan rasa sakit ya. Ya, betul. Nah ini kalau rasa sakit yang di dengkul semacam osteoporosis, Ya. itu bisa menghilangkan sambil menyembuhkan nggak? Nah, kalau osteoporosis itu kalau misalnya memang udah grade-nya ini lanjut itu memang agak berat ya. Tapi rasa nyerinya bisa hilang, Pak. Gitu. Dibilang sembuh saya nggak berani ngomong untuk 100% sembuh ya. Tapi intinya kan kita itu kalau misalnya bilang rasa nyerinya hilang itu ya udah sembuh sih sebetulnya. Jadi yang penting dia dipakai jalan, dipakai gerak itu udah nggak nyeri. Berapa kali tusuk? Nah itu yang tadi saya bilang, itu pertanyaan yang nggak pernah bisa saya jawab. Berapa kali tusuk itu nggak pernah bisa saya jawab karena tiap orang itu kan kegiatan juga berbeda ya Pak. Gitu. Jadi sekarang kalau misalnya orangnya masih banyak sering hiking, misalnya naik turun tangga, aduh di rumah saya masih banyak, saya harus tinggal di lantai atas gitu kan, jadi masih turun tangga ya itu kan pengaruh juga Pak. Karena lutut itu beban berat badan kita itu pengaruh gitu. Jadi kalau harus berapa kali, ya itu yang saya sulit jawab itu harus berapa kali itu nggak pernah bisa dijawab sih, gitu. Biasa satu seri itu sekitar 10 sampai 12 kali. Berapa lama? 10 sampai 12 kali itu dengan catatan seminggu 2 kali minimal. Ya. Itu bisa mengurangin Ya, rata-rata bisa mengurangi. setelah 12 kali. Ya, biasanya dari pertahap akupuntur itu pertahap terapi juga biasanya pasien terasa sih perubahannya. Cuman mungkin sampai hilang banget sampai total itu ya itu butuh proses. Tapi biasanya tahap pengurangan nyerinya itu bertahap. Ya, pasti biasanya pasien kerasa sih. Biasanya dalam 5 kali tusuk juga udah kerasa biasanya. Iya. Masih. Ya. Terima kasih Pak. Jadi kalau yang disebutnya akupuntur itu nggak bisa sekali tusuk langsung cespleng Ya. hilang gitu ya. Nggak bisa. Itu tergantung penyakitnya. Ya. Jadi kalau penyakitnya udah menahun ya nggak Ya, bisa apalagi. juga gitu Betul, langsung betul. gitu. Ya. Sensei Yancy, pertanyaan terakhir dari saya. Sebetulnya Sensei Yancy ini prakteknya di mana ya?
Saya sih praktek di Lengkong Kecil. Di Jalan Lengkong Kecil, nomor 45A. nomor 45A. Ya. 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 Jadi Lengkong Kecil 45A. Sedikit sensitif. Sekali konsul berapa nih, De Sinse? Saya sekali terapi 120.000. Sekitar 120 ribuan ya. Juga nanti tergantung berapa jarum yang dipakai dan sebagainya ya. Enggak sih kalau saya. Oh enggak. Kalau saya nggak ngitung jarum. Oh enggak. Kecuali kalau untuk estetika ya. Oh iya. Kalau untuk estetika karena Ada ya dok, Sinse, ada yang juga kadang-kadang suka ngitung jarum ya? ada ya? Ada. Oke. Ya. Jadi kalau mau konsultasi di Lengkong Kecil nomor 45A. Ya, kalau di sini tetap juga sih ada saya sore. Kalau sore saya di Mekar Jelita. Oh, di Mekar Jelita, oke. Iya, Dok, Sinse, boleh nggak kalau hari ini ada yang mau coba? Boleh. Oke, Boleh. kita akan coba-coba sedikit, oke, bagi mereka yang butuh, Iya, boleh. yang butuh sedikit ya. Boleh, Kita boleh. siapkan nanti di stand yang di sebelah kiri, nanti akan dibantu oleh panitia. Iya, Jadi boleh. barangkali kita bisa ngobrol-ngobrol ya Boleh, bersama boleh. dengan Mau Sinse konsultasi. Yensi, Iya. pandangan berbeda dengan tapi selaras dengan pengobatan yang ada di dunia. Iya. Oke, beri tepuk tangan untuk Sinse Yensi, terima kasih. Dan terima kasih Sinse, akan dibantu oleh teman-teman. Silahkan nanti akan ada praktek yang sakit kepala. Bu Lilis kalau sakit lutut barangkali juga muridnya, kalau enggak rapotnya diambil lagi. Oh iya Sinse, mohon maaf, lupa saya, saking ini tambah umur jadi lupa saya, maaf. Sinse, terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi dan juga kenang-kenangan dari kami panitia, berkenan untuk menerima sertifikat terima kasih untuk Sinse Yensi. Terima kasih ya, silahkan yang mau boleh dibantu juga, ada suaminya juga, ada siapa lagi tadi. Oke.